Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT malam ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kajian HPT. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau menjelang bulan suci Ramadan ini gembira, senang, bahagia. Kenapa? Ada tamu yang agung. Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Akan datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Makanya mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa dalam menghadapi bulan suci Ramadan, termasuk mempersiapkan harta kita. Kenapa? Afdalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu tidak harus banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, 2.000 pun sedekah namanya. 2.000 bagi yang tidak punya uang sangat berharga sekali. Apalagi 5.000 dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini saya melanjutkan kajian HPT masih bab cara sholat berjamaah, halaman 119. Halaman 119 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu jamaah memperhatikan dengan tenang bacaan imam, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah. Jadi kalau imam sedang membaca surat Al-Fatihah, kita boleh membaca juga surat Al-Fatihah. Membacanya ada 3 macam. Yang pertama kita bareng imam, yang kedua sesudah imam, yang ketiga
ada jeda, ada jeda setelah membaca Fatihah imam semua, baru kita baca. Ketika imam membaca surat. Nah, selain itu kita boleh tidak membacanya. Tapi kalau imam membaca bacaan surat itu diam, kita membaca. Umpamanya imam i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita baca Rabbana walakal hamd. Lengkapnya milkus samawati wa milkul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalil nomor 22 halaman 137. Langsung saya bacakan saja artinya. Mengingat hadis. Jadi dalil itu hadis. Dalil itu Bapak Ibu ada 5. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu lagi saya buka. Mengingat hadis Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sah salat orang yang tidak membaca permulaan kitab Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Tadi sudah saya sampaikan, kita yang wajib membaca ketika salat berjamaah, satu-satunya yang wajib adalah membaca Fatihah. Dan ada lagi hadis Ubadah dari riwayat Ahmad Larquni dan Baihaqi, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum nyaring bacaannya. Nabi sedang imam, Nabi dengar ada makmum yang terdengar suara bacaannya. Setelah itu selesai sholat, beliau menegur, kira kamu sama membaca di belakang imammu? Kata Ubadah, kita sama menjawab, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Demi Allah, benar. Maka sabda beliau, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali dengan bacaan Fatihah. Tadi sudah saya sampaikan, umpamanya ada imamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu min imam, aku baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Atau sama-sama imam membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum juga mengiringi bacaan imam boleh. Atau setelah imam membaca waladhdallin, baca amin dulu. Amin. Baru baca Fatihah. Setelah maaf. Begitu imam membaca surat. Kita lanjutkan. Apabila imam telah membaca waladhdallin, maka bacalah amin dengan nyaring. Nah, Bapak Ibu, bukan pelan tapi nyaring. Salah satu, mohon maaf Bapak Ibu, WHO itu isinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak suka Islam, tidak suka orang Islam itu sholat membaca amin bergetar. Makanya dilarang sholat di masjid. Ini maaf ya, salah satu tinjauan yang mengatur kita tidak sholat di masjid ketika
Pandemi itu bukan ulama, tapi WHO, Badan Kesehatan Dunia. Dalilnya dalil nomor 23. Dalil nomor 23 halaman 138. Karena hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil itu bukan, maghdub bukan jalan yang engkau benci, waladdallin dan juga jalan yang sesat. Jalan yang dibenci Allah itu orang Yahudi, jalan orang sesat itu orang Nasrani. Sejak awal kita sudah memohon kepada Allah, mulai dari ihdinas siratal mustaqim, tujuilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang itu tadi ini waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Langsung kita sambut makmum, amin. Maka bacalah amin, sesungguhnya malaikat membaca amin bersama-sama dengan imam membaca amin. Barang siapa membaca amin bersamaan dengan bacaan para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalil berikutnya, dan karena hadis riwayat Bukhari dari Atha bahwa Ibnu Jubair radhiyallahu anhu membaca amin bersama-sama dengan orang yang sholat di belakangnya, maksudnya di Masjidil Haram, sehingga masjid itu bergemuruh suaranya. Apa Ibu rahimahullah? Satu lagi dalilnya, dan karena hadis Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Atha juga berkata, aku telah menjumpai 200 sahabat radhiyallahu anhu. Apabila imam membaca waladdallin, mereka pun mengeraskan suaranya dengan bacaan amin. Saya lanjutkan. Dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intikal. Bacaan intikal itu berpindah dari ruku ke yang lainnya, ke sujud dan seterusnya. Jadi harus keras suara imam membacaan takbir Allahu Akbar. Untuk apa? Agar orang yang sholat di belakangnya dapat mendengar, dan apabila dipandang perlu, orang lain dapat menjadi mubaligh, artinya penyambung suara imam, penyambung takbir imam, agar sampai kepada semua makmum. Bapak Ibu rahimahullah, semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mudah kita beramal soleh dan beribadah. Contohnya ini, pakai mic ya, imam pakai mic. Insya Allah
kedengaran sampai ke belakang. Kalau umpamanya mati mic, mati lampu, tidak bisa pakai mic, jamaahnya banyak, contohnya sholat Jumat, kasihan jamaah yang di beranda tidak dengar, hanya melihat jamaah yang di depannya. Jadi ada hikmahnya, ada manfaatnya teknologi ini. Dan terus terang saja, kalau pakai mic dengan tidak pakai mic itu beda rasanya, beda kedengarannya. Kalau pakai mic itu bersemangat imamnya, ya, tidak keras suaranya. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, jamaah masjid Haramain, dua Haramain, Makkah dan Madinah itu kalau pas musim haji jutaan itu. Kalau nggak pakai mic, bayangkan yang ada di luar tentu tidak mendengar sama sekali. Dan mic yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu luar biasa, menggema suaranya ya. Apalagi imamnya juga pilihan. Saya lanjutkan. Tadi saya sampaikan, saya baca, dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intikal agar orang yang sholat di belakang dapat mendengar. Dan apabila dipandang perlu, orang lain dapat menjadi kembali penyambung takbir imam agar sampai kepada semua makmum. Kalau di Masjid Istiqlal sudah ada Bapak Ibu ya. Kalau masjid gede, masjid luar, masjid keras katanya. Sebetulnya di Masjid Istiqlal itu andaikan pun tidak ada yang menyampaikan bacaan imam, kedengaran juga mungkin mengamalkan hadis ini. Contohnya ya, Allahu Akbar kata imam, takbiratul ihram. Nanti mubaliknya yang ada di belakang imam, Allahu Akbar. Sama seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ketika imam mengucapkan intikal tadi, Sami Allahu liman hamidah, mubalik tadi tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamd. Jadi sama-sama dengan makmum. Dalilnya dalil nomor 24. Karena hadis Bukhari dan Ahmad dari Sa'id ibnu Haris berkata, Abu Sa'id bersolat menjadi imam kita, maka membaca takbir dengan nyaring. Tak kala mengangkat kepalanya, bangun dari sujud, ketika akan sujud, ketika bangun dan ketika berdiri dari 2 rakaat. Selanjutnya dikatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah. Hadis yang lain, karena hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika menderita sakit, kemudian kami sholat di belakangnya dan beliau sholat dengan duduk, serta Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang banyak. Jadi Abu Bakar tadi menjadi mubalik waktu Rasulullah imam, tapi dalam keadaan sakit dan dalam keadaan duduk.
Jadi Bapak Ibu, walaupun Rasulullah sakit, beliau tetap ke masjid. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya sakit tidak ke masjid, tak kuat. Rasulullah memang luar biasa. Ya. Kecuali beliau memang betul-betul nggak kuat, baru diperintahkan sahabat untuk menjadi imam. Kita lanjutkan. Apabila kamu mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam. Dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan ruku bersama-sama dengan imam. Sudah sering saya sampaikan, kalau kita masuk begitu berdiri langsung takbiratul ihram. Nah, kalau posisi imam sedang sujud langsung sujud. Posisi imam ruku. Nah, rukuknya imam ketika kita terlambat itu masih dihitung 1 rakaat. Hitungan rakaat itu terakhir adalah ruku. Begitu penting arti ruku dalam sholat. Dalam Al-Quran itu ada perintah Raka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Ruku itu juga artinya sholat. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Dalil nomor 25. Karena hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu datang untuk sholat berjamaah maksudnya, padahal kita sedang sujud, kita tuh Rasul dengan makmum, maka sujudlah dan kamu jangan menghitung 1 rakaat itu, walaupun kita sempat sujud tapi itu tidak termasuk dalam hitungan 1 rakaat, tetapi wajib kita ikut. Nah, ada jamaah terlambat sampai di masjid, imam sudah sujud, berdiri menunggu imam berdiri. Setelah imam berdiri membaca Fatihah, baru dia takbiratul ihram. Tuntunannya bukan seperti itu, tapi takbiratul ihram langsung sujud ikut imam. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat yang sempurna rakaatnya. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Kita lanjutkan. Kemudian sempurnakanlah sholatmu sesudah imam bersalam, khusus bagi yang masbuk tadi, yang terlambat tadi. Sempurnakan artinya tambah. Kalau memang terlambat 1 rakaat, tambah 1 rakaat dan seterusnya. Dalilnya dalil nomor 26. Karena hadis riwayat Muslim dan Mughirah bin Syu'bah, daripada hadisnya yang paling mengenai perang Tabuk, bahwa mereka para sahabat mengajukan Abdurrahman bin Auf, maksudnya meminta Abdurrahman Auf, kemudian pun ia sholat mengimami mereka.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati 1-2 rakaat itu, sehingga beliau sholat bersama orang banyak dalam rakaat yang akhir. Setelah Abdurrahman bin Auf salam, maka Rasulullah berdiri menyempurnakan sholatnya. Jadi Rasulullah juga pernah terlambat sholat berjamaah. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya dari yang tadi terlambat, kemudian beliau menghadap ke arah para sahabat seraya sabdanya, "Kamu sekalian mengerjakan sholat dengan baik atau dengan perkataan benar, menganjurkan mereka agar sholat pada waktunya." Bapak Ibu, saya lupa apakah saya menyampaikan atau belum. Nabi pernah bersabda, sholatlah kamu seperti apa? Selalu kemana itu bumi usalli, sebagaimana kamu lihat saya sholat. Jadi harus praktis seperti Nabi sholat. Persisnya apa? Gerakannya dan bacaannya. Jadi kalau kita lihat orang sholat tarawih super cepat itu bukan sholat seperti Nabi. Itu sholat seperti apa itu? Seperti kita teruskan Bapak Ibu. Pas ini. Sesudah sholat, imam supaya menghadap ke arah makmum atau ke arah yang ada di sebelah kanannya. Ini sudah diamalkan oleh para imam. Boleh menghadap langsung ke depan ke arah jamaah atau menyamping. Boleh dua-duanya. Kita lanjutkan. Dalilnya dalil nomor 27. Karena hadis riwayat Bukhari dan Samurah berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai mengerjakan sholat, beliau menghadapkan mukanya kepada kita. Ini sudah saya sampaikan, boleh menghadap, boleh menyamping. Saya lanjutkan. Dan dululah sesudah selesai sholat. Maksudnya dulu berdoa dan berzikir yang sudah ditunjukkan Nabi Muhammad. Yang dulu pernah saya bagi-bagikan doa dan zikir sesudah sholat. Dalilnya dalil nomor 28. Karena hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat memintakan rahmat untuk salah seorang dari kamu selama masih tetap duduk di tempat sholatnya dan selama belum berhadas. Para malaikat berdoa kepada Allah untuk kita yang sholat berjamaah, kemudian duduk sejenak sesudah sholat berjamaah. Ya Allah,
maaf ya Bu, ampunilah dosanya dan kasihanilah dia. Ya. Apa itu rahimahullah? Kalau kita tidak berhadap, tapi kalau sudah kentut, mohon maaf, jangan duduk-duduk lagi. Kenapa? Masjid ini suci, orang yang masuk, orang yang suci, orang yang bersih. Kalau kita tidak suci lagi, kita keluar. Atau mohon maaf, ada keperluan yang mendesak, ya goreng apa. Artinya kita tidak wajib pula duduk sejenak untuk berdoa dan berzikir. Atau umpamanya ya lapar betul, habis sholat maghrib nggak kuat, kalau nggak makan ya pulang untuk makan. Kata Nabi, kalau kita lapar pas waktu masuk sholat, kata Nabi makan dulu, setelah makan baru sholat. Kenapa? Kalau sholat dalam keadaan lapar masih tidak percuma sholat, ya, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Yang terakhir dari cara sholat berjamaah. Dan hendaklah orang yang sholat membuat batas di depannya, namanya sutroh. Dan jangan sekali-kali salah seorang dari kamu lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Dalilnya dalil nomor 29. Dalilnya karena hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar pada hari raya, beliau meminta lembing, kemudian dipancangkannya di depannya, ditancapkannya di depannya, dan lalu sholat menghadap ke arahnya. Sedang orang banyak sholat di belakangnya. Beliau mengerjakan yang demikian berdasarkan atas pekerjaan Nabi yang tersebut ini. Maka kepala negara, rais, raja pun menjalankan orang yang demikian. Apa itu rahimahullah, kalau kita sholat sendirian masuk di masjid, usahakan jangan sholat di tempat orang lalu lintas, di pojok atau di mana, atau memang terpaksa di depan, di tengah, kasih batas setelah entah atas entah apa, pokoknya orang tidak boleh lewat persis di depan kita sholat, persis di tempat duduk kita sholat itu. Apa itu rahimahullah, ya, alhamdulillah biasanya kalau sholat di lapangan itu ada batasnya, dikasih kain untuk pembatas, jadi orang nggak boleh lewat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang Bapak ingin sampaikan dalam bab cara sholat berjamaah, kami persilakan. Ibu-ibu mungkin ada yang perlu diperkenalkan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu, dalam buku HPT ini setelah sholat berjamaah, berikutnya sholat Jumat. Berhubung kita tanggal 1 sudah masuk Ramadan dan jatah saya untuk menyampaikan kajian tinggal 1 kali lagi, maka
cara sholat Jumat ini insya Allah saya sampaikan di bulan Syawal saja, ba'da Ramadan. Nah, kesempatan yang terakhir saya menyampaikan kajian HPT ini saya gunakan untuk menyampaikan tata cara puasa Ramadan yang ada dalam buku HPT. Mudah-mudahan sehat, Bu, ya. Walaupun satu kali, mudah-mudahan bisa saya ringkas nanti. Walaupun Pak Umar Sumartono sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ada bulletin yang ada di depan masjid itu, tuntunan puasa Ramadan itu sama sumbernya HPT. Pokoknya Muhammadiyah itu kalau memberikan tuntunan ibadah, sumber utamanya itu HPT, termasuk sekolah-sekolah, perguruan tinggi, ya, kantor-kantor menyusun bulletin, buku, segala macam, sumbernya dari HPT. Bapak Ibu rahimahullah, dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak berarti HPT ini harus wajib ikut, tidak. Hanya sekedar untuk menseragamkan. Kalau tidak seragam nanti repot, pecah-pecah. Contohnya apa? Sekolah Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah, andaikan tidak diseragamkan, berselisih, kelahi. Berhubung sudah ada himpunan tarjih, maka seluruh sekolah Muhammadiyah, seluruh perguruan Muhammadiyah wajib dalam arti menurut tuntunan tarjih Muhammadiyah. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum